Kami memerlukan Tuhan dan kehadiran Tuhan melalui firman-Mu yang menyapa kami, yang membimbing kami, yang membawa kami kepada perubahan hidup. Sebab Engkau berkata, janganlah kami hidup sama dengan dunia ini, tetapi setiap hari ada perubahan, pembaharuan budi. Dan itu yang membuat kami boleh tahu apa yang menjadi kehendak Allah dan yang baik, yang berkenan kepada Allah. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau kembali menyapa kami dengan kebenaran-Mu dan membantu kami untuk mentaatinya sehingga ada perubahan dalam hidup kami semakin dewasa dan iman dikuatkan, dihiburkan. Dan kami boleh menjalani hidup ini dengan mentaati Tuhan dan memperoleh kekuatan di dalam setiap harinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan ini ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sebentar masuk liburan yang panjang ya. Ya pakailah libur dengan baik karena itu sesuatu yang baik untuk kita. Memasuki bulan April, tema kita adalah bertumbuh di dalam doa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sepanjang bulan April ini membahas mengenai berkenan dengan berdoa. Berdoa itu bukan sebuah tema yang baru, tetapi kita ingin mendalami sehingga kita sungguh-sungguh meyakini tentang doa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Selain khotbah, juga mulai minggu depan akan dibagikan kartu doa. Jadi saudara, waktu minggu depan datang, saudara akan dibagikan kartu doa. Kalau saya datang lebih awal, saya akan ambil kartu doa, saya akan duduk, kemudian saya akan berdoa menurut kartu doa itu. Jadi itu yang akan dilakukan sepanjang bulan April. Setelah berdoa, waktu ibadah selesai, saya kembalikan kartu doa di depan. Minggu depan lagi saya datang, saya ambil lagi kartu doa untuk saya doakan ya sebelum ibadah dimulai. Nah itu yang pertama yang akan dilakukan. Dan yang kedua adalah sepanjang bulan April di dalam setiap ibadah kita akan sisihkan waktu untuk berdoa, beberapa pokok doa. Jadi semacam persekutuan doa hari Rabu dimasukkan di dalam ibadah kita. Tetap ibadah kita akan selesai sesuai dengan waktu yang ada. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Biarlah dengan tema bertumbuh di dalam doa, kita sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan lewat perenungan firman, lewat kegiatan yang kita lakukan ini. Baik, minggu pertama ini kita memikirkan doa apakah masih perlu. Kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mari kita melihat Alkitab kita. Saya masih memakai TB1 terjemahan yang standar. Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular ketika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat atau yang berdosa tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, ada banyak orang Kristen yang belum memiliki keyakinan akan doa. Ya saya katakan ada banyak. Mungkin ini juga menjadi bagian dari persoalan dari kita sendiri. Mengapa mereka belum memiliki satu keyakinan tentang doa? Ya, mereka berpikir bahwa berdoa itu sebenarnya tidak perlu. Berdoa itu sebetulnya sia-sia. Nah, ada banyak keraguan seperti ini atau keberatan seperti ini, tentu bukan semata-mata tidak ada kenyataannya. Memang didasarkan kepada beberapa asumsi, Bapak Ibu, ya.
Asumsi yang pertama adalah bahwa ada banyak orang di sekitar yang kita lihat, hidup mereka itu baik-baik saja tanpa mereka berdoa. Orang di sekitar kita, di tempat kerja kita, atau teman kita yang tidak Kristen, mereka ya baik-baik saja. Hidup mereka sepertinya mulus walaupun mereka tidak berdoa. Hukum alam mengatakan kalau kita bekerja keras ya kita akan mendapatkan hasil. Karena usaha tidak mengkhianati hasil. Tidak perlu berdoa asal engkau bekerja keras. Bekerja dengan baik dan rajin tentu ada hasil. Kalau kita mau sehat, ya lakukan prinsip-prinsip kesehatan, olahraga dan sebagainya, ya kita akan memperoleh tubuh yang sehat. Nah, saudara sekalian, ini adalah sesuatu kenyataan yang dilihat atau ada di sekitar kita bahwa ada banyak orang yang tidak berdoa tetapi hidup mereka baik dan mulus. Ya sudah ada hukum alam. Kalau petani menanam, ya mengikuti prinsip-prinsip pertanian, dan mereka akan panen, saudara. Sekalipun mungkin ya nanti ada beberapa hal, mungkin pengaruh cuaca dan sebagainya. Tetapi kalau tidak, ya tidak usah berdoa. Asal kamu nanam, ya kamu bekerja dan ada dapat hasil. Jadi hal ini sesuatu kenyataan, saudara. Contoh yang lain Bapak Ibu adalah berdoa ini dianggap tidak perlu atau tidak berkhasiat karena ya juga ada kenyataan yang kita dapat di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa doa dianggap tidak ada khasiatnya dan menjadi sia-sia, tidak perlu dilakukan? Karena seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Kita berdoa untuk lulus ujian tetapi gagal. Jadi di mana khasiat doa? Kita berdoa untuk minta kesehatan, untuk sembuh, tapi akhirnya masuk rumah sakit. Kita berdoa untuk perdamaian dunia, tapi perang jalan terus. Nah, saudara, ini sebuah asumsi yang melemahkan iman orang Kristen. Dan berkesimpulan, ya percumalah berdoa. Biarkan aja lah terjadi seperti itu. Toh tidak ada khasiatnya. Nah Bapak Ibu, ini juga mungkin menjadi pergumulan kita. Dan yang terakhir, asumsi yang ketiga adalah ada kasus seperti begini. Ya Tuhan kan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita, bahkan itu ada di dalam pikiran kita pun Tuhan sudah tahu. Atau ya hidup ini kita ditentukan oleh Tuhan. Nah kalau Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan, bahkan dalam pikiran pun Tuhan sudah tahu, lalu hidup ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi fungsi doa itu apa? Apalagi yang perlu didoakan, saudara? Ya, terima aja lah jalan hidup ini. Toh sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah saudara, ini tentu ada banyak asumsi. Tetapi 3 asumsi ini mungkin cukup mewakili hal-hal yang membuat orang Kristen merasa ragu untuk berdoa dan menganggap bahwa sebetulnya tidak perlulah kita berdoa. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita memahami hal ini? Bulan ini adalah kedewasaan di dalam bertumbuh di dalam dewasa berdoa atau bertumbuh di dalam doa. Kita ingin mendapatkan pelajaran firman Tuhan yang lebih mendalam untuk menjadi dasar dari kita di dalam melakukan berdoa. Jadi karena ada banyak keraguan dalam diri orang Kristen, maka tidak tertarik untuk berdoa. Lihat saja di dalam persekutuan-persekutuan doa, memang ada yang tidak bisa datang karena masih bekerja dan sebagainya. Tetapi yang ini yang saya soroti adalah kelompok yang memang bukan mau datang tapi tidak bisa, tapi memang tidak tertarik untuk berdoa, saudara. Atau hanya memperlakukan berdoa itu sebagai aktivitas agamawi saja. Sebagai bagian dari liturgi saja, saudara. Bukan karena mereka membutuhkannya. Bukan karena mereka meyakini berdoa itu perlu dan ada kuasa. Oleh sebab itu, saudara sekalian, bagaimana Alkitab menjelaskan hal ini? Maka bacaan yang tadi kita membaca, kita mencoba untuk menelaah lebih dalam. Yang pertama adalah
Kita lihat ayat 7 sampai 8 terlebih dahulu. Ayat 7 dan 8 di sini, mintalah apa maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang minta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Bagian ini untuk menjawab keraguan kita mengenai bahwa doa itu sia-sia dan tidak perlu karena ada kenyataan-kenyataan yang kita lihat sebagai hukum alam. Nah, di sini kita perlu melihat, saudara, bahwa begini penjelasannya. Kita perlu memahami ada perbedaan antara pemberian Allah ya sebagai Khalik. Sang Khalik itu artinya Tuhan atas semesta alam. Dia adalah pencipta dan penguasa dan pengatur bumi ini. Sebagai Tuhan Allah Sang Khalik harus dibedakan dengan Tuhan sebagai orang percaya yang kita panggil sebagai Bapa. Jadi kita perlu memahami, saudara, perbedaan antara pemberian Allah sebagai Sang Khalik atau Tuhan atas semesta alam ini dengan pemberian Allah sebagai Bapa bagi orang percaya. Nah, ini berbeda, saudara. Maka dari doa kita bisa tahu, doa orang yang harusnya bukan orang Kristen, saudara, berdoanya ya, mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Sang Khalik. Tetapi orang Kristen akan berdoa, Bapa kami yang di sorga. Nah, saya tuliskan di situ, saudara, sebagai Sang Khalik atau pencipta penguasa dunia ini, Allah mengaruniakan karunia ciptaan, ya, karunia ciptaan. Dan sebagai Bapa dia memberikan karunia keselamatan. Ini dua hal yang berbeda, saudara. Jadi tadi keberatan-keberatan itu ada di wilayah karunia ciptaan. Apa itu karunia ciptaan? Karunia yang umum, yang Allah berikan kepada semua manusia, kepada semua makhluk di dunia ini. Entah dia berdoa atau tidak, entah dia percaya atau Tuhan atau tidak, tetapi Tuhan sediakan. Misalnya apa? Ya panen, kesehatan, nafas hidup, hujan, musim-musim, matahari. Itu tidak bergantung orang berdoa atau tidak, Tuhan berikan semua karunia ciptaan itu untuk menunjang kehidupan di bumi, saudara. Jadi keberatan-keberatan tadi itu ada di wilayah karunia ciptaan, saudara. Di dalam Matius pasal 4, pasal 5 ayat 45, kita bisa membaca nih ya. Pasal 5 ayat 45, saya bacakan. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah ini karunia ciptaan. Pemberian ini tidak tergantung kepada orang percaya atau tidak, berdoa atau tidak, saudara. Nah, kita tidak boleh ada di wilayah ini untuk memahami mengenai perintah Tuhan untuk kita berdoa, saudara. Lain dengan karunia keselamatan, ya. Karunia keselamatan, saudara sekalian, itu diberikan hanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bagi yang tidak, karunia keselamatan mereka tidak dapatkan. Walaupun karunia ciptaan itu mereka nikmati. Terus sekalian, kita sudah percaya kepada Tuhan dan kita disebut dengan anak-anak Tuhan. Kepada mereka, kepada kita ini, selain berkat karunia ciptaan, Tuhan memberikan karunia keselamatan, yaitu berkat rohani. Apa itu, saudara, berkat rohani? Perlindungan, pemeliharaan Tuhan, pengampunan dosa, keselamatan dari yang jahat, pengharapan, damai sejahtera, sukacita, dan penyertaan Roh Kudus. Saudara, ini semua tidak didapatkan di dalam karunia ciptaan dan bagi orang yang belum percaya.
Nah, kita mulai melihat ada perbedaan yang besar, saudara sekalian, mengenai doa dan keberatan yang kita asumsikan tadi. Orang Kristen harus melihat bahwa dia memperoleh karunia keselamatan dan dia itu tidak harus keberatan dengan karunia ciptaan yang diterima oleh orang-orang yang lain. Sebab memang Tuhan memberikan sama. Puji Tuhan, saudara, kita mendapatkan karunia ciptaan dan juga karunia keselamatan. Kepada saudara diberikan pengampunan dosa, damai sejahtera, sukacita, penyertaan Roh Kudus, kelepasan dari yang jahat, pemeliharaan. Hal yang kedua, saudara, lagi pula kita lihat di sini, ada jaminan yang lain yang Tuhan berikan di ayat yang ke-8 itu. 7 dan 8, ya. Di sini dikatakan mintalah, kamu akan diberikan. Ayat 8, kamu akan menerima. Carilah, kamu akan mendapat. Setiap orang yang mencari mendapat. Ketoklah, pintu akan dibukakan bagimu. Sudah, ini hanya bagi orang yang ada di dalam karunia keselamatan. Di sini maksudnya adalah bahwa Tuhan memberikan jaminan doa kita ini dijawab oleh Tuhan. Sekalipun kita memang harus memahami juga jawaban Tuhan itu tidak selalu apa yang kita minta dijawab oleh Tuhan. Allah yang berhikmat, Dia menjawab sesuai dengan hikmatnya. Dia punya peraturan. Allah tidak sembarang menjawab doa. Dia menjawab sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Itu adalah kedaulatan Allah. Dan kita pernah bahas mengenai kedaulatan Allah ini. Tapi kita harus terima dengan sukacita, Allah itu menjamin doa orang percaya itu dijawab. Terus kali ini tidak berlaku bagi mereka yang belum percaya. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak mengenal mereka. Sebab mereka belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat-mujizat ketika orang yang beragama lain mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan dan berdoa, Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Ada cahaya, ada seseorang yang putih tapi nggak kelihatan wajahnya yang menemui saya di dalam mimpi. Nah, itu banyak kesaksian di YouTube. Tapi itu adalah mujizat. Allah tidak selalu mengerjakan hal itu. Namun janji bagi orang percaya adalah bahwa Tuhan akan menjawab doa. Mintalah, ini semua kalimat imperatif. Apa itu imperatif? Kalimat perintah. Bukan Allah berkata, ya coba-coba aja minta. Atau ya terserahlah kalau kamu percaya minta, kalau enggak ya enggak usah. Enggak, saudara, ini perintah. Minta, jawabannya pasti diberi. Cari, jawabannya pasti mendapat. Ketok. Minta, cari, ketok, ini adalah gambaran satu anugerah yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk perintah untuk menemui Dia di dalam doa. Mari kita lihat lebih lanjut penjelasan di ayat 9 sampai 11. Di sini saudara kita mendapati ada dua bapak. Yang satu tercermin dari ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular kepada ia jika minta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Ini adalah bapak manusiawi atau bapak di dunia ini. Itu orang tua kita. Yang kedua adalah bapak di sorga. Tercermin dari kalimat, apalagi bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang terbaik. Terbaik, baik di sini menggunakan kata agape, ya, yang baik, yang berkualitas kepada mereka yang meminta kepadanya. Terus sekalian, tadi kita melihat ada karunia ciptaan dan karunia keselamatan. Kembali di sini kita melihat ada perbedaan Bapa di sorga dengan Bapa manusiawi di bumi ini. Bapa di dunia, saudara, yang adalah manusia, bukan Tuhan, saudara, ya. Dia tahu loh
Kalau anaknya itu minta, di sini dikatakan roti, Bapa manusia di dunia ini tahu memberikan roti, bukan kasih dia batu. Jika dia minta ikan, tidak dikasih ular, membahayakan. Bapak di dunia ini di dalam keadaannya sebagai orang berdosa yang disebut di sini kamu yang jahat, ya. Ada terjemahan lain kamu yang berdosa itu tahu memberikan yang terbaik. Manusia dibandingkan dengan Bapa di sorga yang adalah Tuhan, bukan manusia. Berapa sih kebijaksanaan manusia dibandingkan dengan kebijaksanaan Tuhan? Berapa sih hikmat dan kebaikan manusia dibandingkan dengan hikmat dan kebaikan Tuhan? Tidak ada bandingannya. Tetapi manusia pun di dalam keadaannya sebagai orang yang jahat dan berdosa masih memberikan yang baik yang tidak membahayakan anak-anaknya. Apalagi Allah Bapa di sorga adalah Tuhan penuh dengan hikmat, kuasa dan sebagainya. Dia akan memberikan yang agapetos, dia akan memberikan yang baik. Nah, baik ini tentu adalah baik menurut Allah. Kadang apa yang kita pikirkan baik, Allah melihat di dalam kebijaksanaan di dalam hidup kita, ini tidak baik, maka Allah tidak berikan. Walaupun kita udah minta, udah mencari, udah mengetok pintu, bukan lagi ketok tapi gedor pintunya, tetap tidak diberikan, saudara. Kenapa? Ya bapak di dunia aja anaknya minta ikan, masa dikasih ular? Dipatok ular, mati. Jadi ini kita harus bedakan. Waktu kita mau bertumbuh di dalam doa, ini harus ada di dalam konsep kita. Kita sedang berdoa kepada Allah Bapa di sorga yang baik, yang kepadanya kita panggil Bapa. Kalau Bapak manusia aja bisa melakukan yang baik dan tidak salah ngasih, apalagi Bapa di sorga. Maka ini harus menjadi konsep di dalam diri kita, di dalam berdoa. Kalau begitu apakah doa itu sia-sia? Tidak, saudara. Sebab yang mendengar doa kita adalah Bapa yang maha kuasa. Lah Bapak tidak jawab doa saya. Nah ini agapetosnya menurut siapa, saudara? Tentu Allah senang menjawab doa kita, tapi kalau itu ular yang kita minta, sekalipun kita kedor-kedor. Contohlah, anakmu minta pisau atau silet, anakmu masih kecil, dia sampai merengek-rengek, sampai membenturkan kepala di lantai minta silet. Nah saudara kan tahu silet itu berbahaya bagi dia. Apakah gara-gara dia seperti itu? Kasihlah. Tidak, saudara, engkau akan tetap tidak ngasih sekalipun dia jungkir balik. Karena itu berbahaya bagi dia. Anak itu tidak tahu bahayanya silet itu apa. Saudara mungkin di rumah ya, kalau orang tua itu kan ya laki-laki itu kan pakai silet yang dulu ya, silet terus ada, ini kan sekarang kan gilet apa gitu kan canggih. Dulu itu pakai silet, keluarin ya, masukin silet ya untuk cukur. Baru saudara taruh di situ untuk berkumur-kumur, datang anakmu lihat, apa ini? Langsung serat. Bahaya, saudara. Jadi mari kita di dalam kita berdoa kepada Tuhan, kita jangan ragu. Sebab dia adalah Bapa di surga. Dia menjanjikan cari ketok akan dapat. Dan ingat Bapa di surga bukan manusia, saudara. Dia adalah Tuhan yang berhikmat. Kristus menjanjikan bahwa Bapa di surga tidak akan mengecewakan kita. Ia mengasihi kita, saudara. Dia mengasihi kita lebih dari seorang ayah di dunia ini. Dia lebih berhikmat dari ayah di dunia ini. Dan dia adalah penguasa masa depan. Ayah di dunia ini cuma bisa berharap, nak, Papa berharap nanti kamu besar, masa depanmu cerah, hidupmu baik. Berharap kepada siapa? Tapi Tuhan sudah merancangkan. Anakmu kuliah di mana?
Tidak apa-apa, saudara, doakan. Tuhan punya rencana atas hidupnya. Anakmu sedang sakit, terus berdoa. Tuhan punya rencana atas hidupnya. Bapa di sorga tahu kebutuhan kita, tetapi Dia memerintahkan kita untuk meminta. Karena meminta di sini bukan semata-mata untuk dapatkan kebutuhan, saudara. Carilah, mintalah, ketolak, itu menggambarkan sebuah relasi. Jadi sebagai kesimpulan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, coba kita lihat. Saya simpulkan ini dengan beberapa kalimat yang mungkin bagi kita sesuatu yang menjadi jawaban atas keraguan kita. Yang pertama, karena kita diberikan tidak hanya karunia ciptaan, tetapi juga karunia keselamatan. Itu yang saudara terima sebagai orang percaya. Karena Bapa di sorga adalah Bapa yang baik, yang memberikan, yang agapetos, yang terbaik menurut rencana yang kekal. Karena Bapa di sorga mengasihi kita lebih daripada ayah manusiawi kita mengasihi kita. Ini beberapa alasan yang saya simpulkan, ya. Karena Bapa di sorga memerintahkan tadi, mintalah, carilah, ketok kepada kita untuk melakukannya. Maka saudara sekalian, berdoa itu perlu. Bukan semata-mata kita ini mau dijawab Tuhan. Itu transaksional, saudara. Tetapi ini berkaitan dengan relasi. Berdoa itu perlu bagi orang yang percaya. Berdoa itu tidak sia-sia karena Allah Bapa di sorga, Allah yang hidup, yang kepadanya kita datang. Sepanjang sejarah Bapak Ibu, orang-orang berdoa di mana-mana. Sepanjang sejarah orang berdoa dan Allah menjawab doa mereka. Allah memberikan mukjizat-mukjizat. Dari kebaikan Allah, Allah mau memberikan anugerah kepada anak-anaknya. Dari hikmatnya, Dia mau memberikan yang terbaik kepada kita. Saudara, ini harus kita yakini. Maka dengan adanya keyakinan seperti ini, kita akan berhasrat untuk berdoa, saudara. Ingat, kalau engkau tidak berdoa, engkau sedang melanggar perintah Tuhan dan melawan perintah Tuhan. Jadi kita lihat, doa itu adalah menyangkut relasi. Di sini saudara kita lihat nih, menggunakan apalagi Bapakmu yang di sorga. Kenapa tidak dipakai apalagi Tuhanmu yang di sorga? Allahmu yang di sorga. Kenapa pakai Bapak, saudara? Jadi ini perkataan Tuhan Yesus di sini, ya. Tuhan langsung memberikan kepada kita satu keyakinan relasi antara kita dengan Allah Bapa. Jadi doa bukan hanya pingin kita dijawab dan sebagainya, tapi itu relasi, bukan ritual. Mari kita membaca beberapa ayat, boleh digedekan ininya. Yohanes 15 bicara mengenai pokok anggur. Ranting harus tempel di pokok supaya ranting ini berbuah. Kalau ranting ini tidak nempel di pokok, maka ranting ini akan mati. Ya, apalagi berbuah, dia akan mati. Maka dalam konteks ini Tuhan Yesus berkata mengenai relasi. Ranting harus berelasi dengan pokok anggur itu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Ingat saudara, kalimat ini bicara relasi. Bukan Tuhan aku minta mobil, Tuhan besok kasih saya mobil. Apa saja kan Tuhan kau janjikan. Aku minta istri 3, Tuhan kasih istri 3. Oh enggak saudara, ini bicara relasi. Coba lihat, kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Ada relasi saudara. Nah, dalam relasi inilah kita berdoa kepada Bapa di sorga. Dan yang kedua tadi, bicara relasi, bicara juga mengenai
yang dicatat di dalam Matius ini, saudara. Matius 15 ayat 8 sampai 9 dikatakan, bangsa ini dikutip oleh Tuhan Yesus, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Coba lihat, bibir memuliakan Tuhan, hati jauh. Doa tapi hati nggak percaya. Doa hanya ritual, hati nggak percaya. Jauh. Tuhan katakan percuma mereka beribadah. Yang dia lakukan adalah ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan. Saudara, kita tidak melakukan ajaran manusia, tapi kita harus mengejar apa yang Tuhan ajarkan. Berdoa adalah relasi, saudara, karena kita memanggil Dia Bapa. Panggilan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita adalah Bapa kami yang di sorga. Betul kan? Kenapa bukan Tuhan kami yang di sorga? Allah kami yang di sorga. Sekali lagi, Tuhan mengajarkan kita tentang relasi di dalam berdoa. Kedekatan, saudara. Kita panggil Dia Bapa. Karena kita telah menjadi anak-anaknya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 12, ayat yang terkenal. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi yang kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita adalah anak, kita panggil Dia Bapa. Bapa dalam pengertian relasi. Dan Bapa dalam pengertian Dia adalah yang baik untuk kita. Saudara sekalian, saya kira ini beberapa argumentasi yang dipaparkan untuk meyakinkan kita mengenai keraguan kita di dalam berdoa. Berdoa lebih dari ritual, lebih dari aktivitas agamawi. Karena doa di dalam Kristen adalah perintah Tuhan. Dan yang kedua, relasi dengan Bapa di sorga. Kalau seperti itu, kita bisa mengatakan, orang yang tidak percaya boleh berdoa enggak? Boleh, tapi Tuhan tidak jawab. Kenapa Tuhan tidak jawab? Tuhan tidak kenal mereka. Kenapa Tuhan tidak kenal mereka? Mereka belum percaya Yesus dan belum menjadi anak-anak Allah. Bagaimana dengan orang percaya? Tadi Yohanes 1:12, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan Yesus mengajarkan kita berdoa untuk memanggil Dia Bapa. Ada relasi. Relasi inilah yang akan memenuhi kehausan, kekeringan di dalam hati kita. Jadi bukan lagi soal minta, meminta dan sebagainya. Lebih daripada itu, saudara. Kita boleh datang kepada Bapa ketika kita senang. Tuhan, terima kasih saya hari ini senang, saya bersuka cita, saya telah disembuhkan atau apa. Kita boleh curhat kepada Tuhan karena Dia adalah Bapa kita. Kita boleh mendoakan masa depan kita supaya Tuhan pimpin karena Dia penguasa hari esok. Saudara, orang yang belum percaya berdoa, mereka tidak memiliki relasi dengan Tuhan dan Tuhan tidak mengenal mereka. Tetapi engkau yang sudah percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, Bapa dan anak ada relasi. Dan Tuhan mengenal kita, kepada mereka Tuhan menjawab doa. Kiranya saudara renungan ini menolong kita agar kita mempunyai pemahaman yang benar tentang konsep doa. Mendorong kita semakin bergairah untuk berdoa, menimbulkan hasrat untuk berdoa, dimanapun, di rumah, di gereja, tempat kerja, mendoakan apa saja. Sebab kita sedang berbicara kepada Bapa yang baik. Mintalah, maka kamu akan mendapat. Menerima, cari akan mendapat, ketok pintu akan dibukakan. Ini adalah janji besar yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kiranya Tuhan sekali lagi menolong kita Bapak Ibu supaya tidak lagi memiliki satu keraguan dalam berdoa. Kalau selama ini saya kurang berdoa, minta hasrat. Hasrat itu datang daripada Roh Kudus, dan yang kedua hasrat itu timbul karena pemahaman kita yang benar tentang doa. Kalau kita tidak mau melakukan, ya Allah tidak paksa. Tetapi hak istimewa yang Tuhan berikan itu tidak engkau pakai.
kita tidak akan kuat di dalam menghadapi persoalan di dunia ini dengan hikmat yang kita yang terbatas, dengan ketidaktahuan kita akan masa depan. Tetapi Tuhan mau membackup kita, mau mensupport kita. Mari kita bertumbuh di dalam doa, saudara. Saya sekali mengundang di dalam kita gereja hari Rabu, saudara. Persekutuan doa. Itu juga menjadi wadah untuk kita datang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang membongkar pemahaman kami dan keraguan kami akan berdoa. Tema bulan April bertumbuh di dalam doa. Kami sungguh-sungguh ingin mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan yang lebih dalam. Kami sungguh ingin konsep kami diubahkan, digantikan dengan konsep yang Engkau ajarkan. Berilah hasrat kepada kami Tuhan untuk berdoa. Dan Engkau memberikan privilege kepada kami sebagai anak-Mu. Engkau adalah Bapa yang baik. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itulah janji Tuhan. Kami masih harus berpetualang di dalam berdoa ini ya Tuhan. Tetapi kami terlebih dahulu memiliki konsep yang benar. Sehingga perjalanan doa di dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan adalah perjalanan yang berrelasional. Perjalanan yang menguatkan, perjalanan yang menghibur, perjalanan yang menguatkan, perjalanan yang membuat kami semakin dewasa di dalam kerohanian kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.